Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlain Rizkia dari kelas B Sejarah dan Sosiologi angkatan 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Saya akan memaparkan kembali dari acara kuliah baru dengan tema tantangan media massa di era pandemi COVID-19 dalam sudut pandang sosiologi komunikasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosiologi Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Ninin Maulidia Savana, SPD MSI. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang tantangan media massa di era pandemi COVID-19 dalam sudut pandang sosiologi komunikasi, saya akan membahas tentang definisi media massa atau pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, pers berarti alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar, alat untuk menjepit atau memadatkan surat kabar dan majalah yang berisi berita, orang yang bekerja di bidang persurat kabaran. Berdasarkan ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Media massa tradisional. Media massa tradisional adalah media massa dengan otoritas memiliki organisasi yang jelas sebagai media massa. Secara tradisional, media massa digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, surat kabar. Yang kedua, majalah. Yang ketiga, radio. Yang keempat, televisi. Dan yang kelima, film atau layar lebar. Dalam jenis media ini terdapat ciri-ciri seperti berikut. 1. Informasi dari lingkungan diseleksi, diterjemahkan, dan didistribusikan. 2. Media massa menjadi perantara dan mengirim informasinya melalui saluran tertentu. 3. Penerima pesan tidak pasif dan merupakan bagian dari masyarakat dan menyeleksi informasi yang mereka terima. 4. Interaksi antara sumber berita dan penerima sedikit. Peran media massa di masa pandemi. Yang pertama, memberikan kabar terkini terkait COVID-19. Penting bagi media massa untuk memberitakan kebenaran terkait kondisi COVID-19 yang dialami di Indonesia. Hal ini terkait hasil penelitian terkini terkait COVID-19 serta jumlah data nyata penderita infeksi ini. Permasalahan yang muncul adalah berupa simpang siurnya data penderita COVID-19 yang dikeluarkan, yang sebagai contohnya adalah di Kota Malang. Kedua adalah penerapan protokol kesehatan. Pada fungsi informasi dan pendidikan, penting bagi media massa untuk memberi contoh dan informasi penerapan protokol kesehatan yang tepat serta apa perlunya hal itu dilakukan. Hal ini juga perlu disertai dengan ajakan menerapkan pola hidup sehat, terutama pada orang-orang dengan penyakit bawaan. Yang ketiga adalah menangkal penyebaran hoaks. Media massa perlu untuk membantah kabar simpang siur, terutama hoaks yang beredar di masyarakat. Hal ini telah dilakukan oleh banyak media dengan membuat bagian khusus bernama Cek Fakta untuk menangkal kabar bohong yang beredar. Permasalahan media massa di masa pandemi. Banyak beredarnya hoaks, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap berita terkait COVID-19, menurunnya omset perusahaan pers, penyesoran berita. Selanjutnya ada berita yang baik, yang terdiri dari aktual dan faktual, yang berarti nyata
kedua ada lengkap, yang berarti lengkap di mana, siapa, dan tempatnya. Yang ketiga ada imparsial, yang berarti netral dalam kadar tertentu. Yang keempat ada cover both sides, yang berarti membiarkan semua pihak berbicara. Yang kelima, menjawab pertanyaan masyarakat. Dan yang keenam, tidak menimbulkan masalah baru. Sekian dari saya, itu tadi